Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang teks anekdot. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Pada materi teks eksposisi ini, akan saya bagi menjadi dua bagian. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Sebelum kita mulai, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu teks eksposisi? Pengertian. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Tujuan adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-cirinya. Teks eksposisi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Singkat dan padat. 2. Gaya informasi yang mengajak. 3. Penyampaiannya lugas dan bahasanya baku. 4. Menjelaskan informasi pengetahuan. 5. Tidak memihak. 6. Bersifat objektif dan netral. 7. Disertai dengan data. 8. Menjawab pertanyaan. 5W plus 1H. Berikutnya adalah struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Posisi tertentu artinya bisa setuju atau tidak setuju. Contoh, penanaman resapan biopori, air hujan perlu diperbanyak saat musim hujan seperti sekarang. Selain sebagai penampung air hujan dalam tanah, resapan biopori memberi manfaat bagi lingkungan hidup. 2. Argumentasi. Struktur teks eksposisi yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah proses pembentukan alasan dan pembenaran dengan tujuan meyakinkan atau mempengaruhi pikiran serta tindakan orang lain. Sehingga paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat. Contoh, resapan air yang ditanam saat musim hujan membuat tanah menyerap air. Alat ini juga memberi dampak baik bagi lingkungan hidup karena memanfaatkan sampah organik. Volume sampah rumah tangga dapat berkurang bila sebagian besar dikumpulkan dan dijadikan alat resapan air. Bahkan, sampah organik tersebut akan memberi nutrisi pada tanah. 3. Penegasan ulang. Struktur teks eksposisi yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang artinya pengulangan pendapat yang sudah dikemukakan pada bagian argumentasi, kemudian diulang lagi pada paragraf terakhir.
Contoh, agar tanah semakin sehat dan hujan tidak mengenang di permukaan tanah, maka perlu tanam resapan biopori di banyak titik. Demikian penjelasan saya tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Nah, sebagai tugas kalian, buatlah peta konsep disertai dengan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.